Hai teman-teman semuanya, terima kasih ya yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada, amin. Nah teman-teman, video kali ini dibuka dengan aku lagi di dalam perjalanan. Ini tuh aku mau ke tukang sayur ya teman-teman. Ini aku ngajak papa aku gitu untuk beli sayur karena aku tuh bener lagi mager banget di sini untuk jalan, padahal tukang sayurnya itu sekitaran 3 menit gitu ya teman-teman dari rumah. Tapi karena akunya lagi mager, ini sengaja aku ajak papa untuk ke tukang sayur. Nah kalau naik motor ini sekitar ya 2 menit sampai ya teman-teman, karena memang gak terlalu jauh karena masih ada di dalam perumahan. Dan di sini tuh ada 3 tukang sayur ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di tukang sayur satu nggak ada, kita bisa pindah ke tukang sayur satunya karena jaraknya tuh deket-deket gitu. Tukang sayurnya tuh nggak jauh-jauh. Nah ini karena aku belanjanya itu siang, jadi sayurnya tuh udah nggak terlalu komplit gitu. Tapi untuk sayur kangkung yang aku mau beli tuh masih ada sisa 1 ya. Dan di sini aku rencananya mau beli bayam tapi nggak jadi karena bingung gitu teman-teman. Kalau bayam itu paling di sayurnya tuh kan sayur bening ya. Dan itu kan enaknya pakai sambal. Tapi di sini aku lebih tergoda pakai sayur kangkung. Aku mau masak sayur kangkung di sini teman-teman. Dan ini satu tomatnya itu harganya lagi mahal ya. Di sini harganya satu tomat tuh 1.500. Kalau di tempat teman-teman sendiri gimana nih keadaan perdapurannya? Apakah di tempat teman-teman tuh mahal untuk sayur-sayurannya? Kalau di tempat aku tuh lagi mahal ya teman-teman, untuk sayur-sayuran itu lagi pada naik. Nah di sini aku juga lagi pilih-pilih jengkol karena mama aku tuh pesen jengkol, dan di sini aku beli jengkol untuk mama aku. Dan habis dari tukang sayur ini aku langsung mampir ke agen, warung agen gitu ya. Di sini aku beli teh jus karena untuk tukang gitu, karena kan di rumah aku lagi direnovasi gitu untuk pagarnya. Jadi aku sengaja beli teh jus untuk minuman tukangnya biar segar gitu teman-teman kalau siang-siang minum es. Dan di sini aku cuma beli 2 tempe, terus di sini juga aku beli cabe. Aku minta cabenya tuh 5.000 campur ya. Campur cabe rawit dan cabe keriting merah. Di sini juga aku beli tomatnya cuma 1, beli kangkungnya 1. Terus aku beli jengkolnya di sini 2.000. Terus karena tadi kembaliannya itu 500-an, jadi aku minta ke ibu sayurnya itu minta untuk beliin Royco aja deh kembaliannya. Jadi di sini aku belanja sekitar habis 20 atau 23.500 gitu, aku lupa. Nah di sini aku beli teh jus sama kopi hitam 2 renceng. Ini tuh khusus untuk tukang gitu ya teman-teman. Dan di sini juga aku beli antaka. Ini tuh aku baru pertama cobain sih teman-teman kalau untuk antaka ini. Karena kan aku biasanya suka ngemil untuk makaroni ya. Jadi aku beli bumbu jadi kayak gini, jadi aku nggak usah pakein bumbu yang lain. Paling kalau misalkan kita mau agak pedes itu bisa kita tambahin untuk bon cabe. Tapi kalau untuk cemilan anak aku itu aku cuma pakai antaka aja. Dan udah aku cobain sih teman-teman, antaka itu enak gitu ya, nggak ada rasa bau ataupun pahit. Ini udah enak gitu kalau antaka. Aku cobain yang rasa sapi panggang di sini. Dan udah selesai untuk beresin sayurnya dan belanjaan untuk tukangnya tadi. Ini aku langsung potong-potongin untuk sayur kangkungnya karena memang mau aku langsung masak teman-teman. Nah teman-teman lagi pada ngapain nih sekarang? Lagi pada beres-beres? Atau lagi rebahan sambil nonton video aku? Atau lagi masak juga nih teman-teman, sama seperti aku yang mau masak? Apapun pekerjaan kita saat ini ya teman-teman, ibu rumah tangga, wanita karir, itu sama aja ya teman-teman. Semoga apapun pekerjaan kita saat ini itu bisa menjadi ladang pahala untuk kita, menjadi berkah yang luar biasa untuk kita ya teman-teman. Nah di sini aku tuh kalau misalkan siangin untuk
kangkungnya aku sengaja untuk yang batangnya agak besar itu aku potong jadi 2 karena pernah dengar-dengar katanya tuh di dalamnya ada lintah lah atau apa jadi aku tuh nggak tahu juga itu bener atau enggak, jadi aku udah deh potong 2 aja untuk batangnya. Dan di sini juga aku lagi cuci kangkungnya ya teman-teman. Aku cuci kangkungnya itu beberapa kali biar benar-benar bersih. Dan ini ya teman-teman yang aku maksud, ini tuh lagi benerin untuk pagar rumah aku karena kan udah mau rubuh ke samping gitu. Jadi ini tuh dibenerin sama tukang. Dan di sini aku mau ke warung di deket rumah ya teman-teman. Ini tuh warungnya tuh nggak terlalu jauh sih dari rumah aku, juga udah kelihatan untuk warungnya. Di sini tuh sekitar 1 menit gitu ya teman-teman ke warung karena bener-bener deket banget warungnya. Nah maaf banget ya teman-teman kalau videonya itu banyak goyang banget gitu. Aku juga nggak tahu sih teman-teman untuk stabil video aku ini benar-benar parah sih karena sedikit ada goyangan getaran di tangan atau goyangan di tangan benar-benar jadi goyang banget gitu loh videonya. Aku juga nggak tau lah kenapa gitu. Semoga aja nanti aku bisa beli HP yang jauh lebih baik ya teman-teman, biar hasil videonya juga jauh lebih baik, nggak terlalu goyang seperti sekarang. Nah ini warungnya ya teman-teman, warungnya tuh nggak terlalu besar tapi di sini tuh banyak makanan dan cemil-cemilan anak-anak. Di sini juga aku beli Yupi seperti biasa untuk Selo karena Selo tuh bener-bener suka banget sama Yupi. Jadi di sini aku beliin Yupi. Nah ini aku beli Indomie, sosis, Yupi sama saus karena rencananya di sini aku mau bikin martabak mie gitu untuk anak aku dan adik-adik aku. Nah ini ya teman-teman yang aku maksud, ini tuh ada danau di samping rumah dan di sini tuh ada ular piton gitu ya teman-teman, pernah tertangkap sama warga. Itu ukurannya tuh panjangnya tuh 2 meter dan ada lagi satu lagi ukuran panjangnya itu 6 meter teman-teman, dan itu belum tertangkap. Dan warga tuh sering lihatnya itu di samping rumah aku karena kan samping rumah aku tuh ada got. Nah di situ katanya tuh sering lihat untuk ularnya itu. Makanya di sekarang tuh aku tuh jarang banget kalau untuk udah agak gelap itu habis maghrib itu aku udah nggak pernah sih teman-teman keluar-keluar gitu karena ngeri banget kan, karena takut gitu kalau misalkan keluar terus lagi jalan ularnya tuh nggak kelihatan. Aduh ngeri banget deh pokoknya, aku nggak berani untuk keluar-keluar malam-malam. Terus anak-anak juga kalau udah maghrib nggak pernah aku bolehin untuk keluar lagi. Dan di sini aku masaknya Indomie sekaligus langsung 2 ya teman-teman karena kan aku mau bikin martabak telurnya tuh 2. Martabak mie-nya maksud aku, martabak mie-nya tuh 2 gitu teman-teman. Dan di sini aku mau kocok-kocok untuk telurnya. Di sini aku pakai 1 telur, terus aku masukin untuk bumbu mie-nya. Karena ini untuk anak aku, jadi aku nggak pakai bubuk cabenya. Dan di sini untuk minyaknya juga aku masukin ya teman-teman. Nah teman-teman pernah nggak sih bikin kayak aku kayak gini, martabak mie kayak gini? Ini tuh enak ya teman-teman. Kalau menurut aku dimakan pakai nasi enak, terus dicemilin juga enak pakai saus. Kalau untuk yang dewasa mungkin lebih enak tuh pakai cabai rawit gitu ya teman-teman. Jadi lebih pedes gitu, jadi lebih enak. Nah ini aku aduk-aduk ya teman-teman mie-nya biar dia tuh tercampur sama bumbunya, jadi lebih meresap gitu ke dalam mie-nya. Dan ini aku bikin yang kedua, ini untuk adik aku. Ini tuh sama, telurnya tuh cuma 1, terus dikocok-kocok sampai dia agak berbusa sedikit. Kalau untuk adik aku pakein semua bumbunya ya teman-teman, termasuk untuk bumbu cabenya. Karena kan adik aku tuh yang 1 tuh udah besar, jadi dia udah bisa makan pedes gitu. Di sini aku kocok-kocok aja sampai dia benar-benar merata ya teman-teman. Jadi nggak ada yang keasinan, semuanya jadi sama rata gitu. Terus aku masukin untuk Indominya, aku aduk-aduk juga biar dia benar-benar rata dan menyatu sama bumbunya. Dan ini udah aku goreng untuk
Indominya. Jadi seperti ini ya teman-teman, minyak tuh kalau misalkan digoreng seperti ini agak ditekan-tekan sedikit biar dalamnya tuh bener-bener telurnya tuh keluar gitu, biar dalamnya juga bener-bener merata gitu matangnya. Jadi nggak ada yang dalamnya lembek atau pinggirnya garing gitu ya teman-teman, jadi semuanya tuh merata. Dan aku mau berterima kasih banget ya teman-teman buat teman-teman yang selalu komen di video aku, nge-like video aku, nonton video aku. Aku benar-benar berterima kasih banget. Padahal video aku ya cuma gini-gini aja. Kadang videonya budgeting, kadang videonya tentang masak-memasak di dapur kayak gini. Kadang dapurnya juga nggak nentu ya teman-teman. Kadang di rumah mertua, kadang di rumah orang tua. Karena aku belum punya rumah ya teman-teman, belum punya rumah pribadi sama suami. Jadi aku tuh masih tinggal sama mertua. Tapi setiap bulan itu aku selalu pulang ke rumah orang tua ya teman-teman. Semoga suami aku bisa diberikan rezeki yang berlimpah-limpah biar aku dan suami itu bisa punya rumah sendiri. Mohon doanya ya teman-teman. Amin. Nah ini untuk martabaknya udah matang ya teman-teman. Ini tuh anak dan adik-adik aku tuh udah makan untuk martabaknya. Dan ini habis masak martabak aku langsung cuci piring karena ini piringnya udah lumayan agak banyak karena kan aku mau masak kangkung gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di sekitar kompornya berantakan itu mood untuk masak aku tuh kayaknya tuh lebih rendah gitu ya. Jadi nggak terlalu mood banget untuk masak. Kalau misalkan bersih tuh kayaknya tuh enak gitu teman-teman untuk masak. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau dapur ini tuh jauh dari kata estetik, dari kata kerapihan dan kebersihan. Ini tuh untuk kerannya sendiri memang belum aku ganti ya teman-teman karena aku lagi fokus banget untuk benerin yang pagar itu. Nanti kalau misalkan pagarnya udah bener, udah rapi, mungkin aku bisa untuk makeover sedikit-sedikit untuk dapurnya. Pokoknya untuk saat ini apapun kondisi rumahnya, mau estetik, mau enggak, mau gimana pun yang penting kita harus tetap bersyukur ya teman-teman masih ada rumah untuk kita berteduh. Pokoknya hidup itu harus bener-bener banyak-banyak bersyukur ya teman-teman. Kita juga nggak boleh banding-bandingin hidup kita dengan hidup orang lain. Karena apapun yang kita lihat di luaran itu kan belum tentu itu yang terjadi dalam kehidupan banyak orang-orang gitu. Yang kita lihat bahagia belum tentu juga bahagia. Jadi apapun itu kita harus banyak-banyak bersyukur ya teman-teman dalam hidup ini. Nah ini kangkungnya tuh udah dimasak. Aku tuh nggak masak kangkungnya. Ini tuh katanya mama aku yang mau masak. Ya udah deh. Aku di sini cuma rekam aja. Dan ini kangkungnya tuh udah mateng gitu. Langsung kompornya tuh dimatiin dan diangkat. Nah habis masak kangkungnya itu aku lanjut goreng tempe. Kalau goreng tempenya ini aku ya teman-teman karena mama aku katanya tuh udah lapar jadi dia udah makan. Dan ini untuk tepungnya itu aku pakai tepung instan gitu ya teman-teman yang udah langsung pakai, jadi nggak usah pakai tambahan bumbu apapun. Dan aku tuh seneng ya teman-teman kalau misalkan makan tempe tuh dipakein terigu kayak gini, jadi tuh lebih enak gitu loh karena kan ada crispy-crispy-nya dan dipakein sambal tuh bener-bener nikmat banget. Sambal cabe yang mentah gitu juga enak, terus cabe terasi juga enak. Pokoknya kalau tempe itu aku nggak pernah sih teman-teman ada bosennya. Aku selalu deh kalau misalkan masak itu kadang-kadang hampir setiap hari itu tempe. Dan ini udah mateng ya teman-teman untuk sayur kangkung, tempe dan sambelnya nggak kerikot gitu. Pokoknya makan kayak gini aja tuh udah enak dan nikmat ya teman-teman buat aku pribadi. Dan ini di depan itu adik-adik dan anak aku tuh lagi main. Ini tuh suasana di depan rumah orang tua aku ya teman-teman kalau siang hari. Di sini tuh banyak anak-anak main.
Nah teman-teman, terima kasih ya yang sudah nonton video aku sampai 14 menit ini, ngedengerin aku ngoceh kesana kesini. Mohon dukungannya ya teman-teman untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih teman-teman semuanya. Bye bye.